9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dari mimbar kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di dalam doa Rabu saat ini. Dan kami juga mengucapkan selamat beribadah juga kepada jemaat yang mengikuti streaming yang akan disiarkan secara tunda esok. Biarlah saat ini kita akan menyatukan hati dan pikiran kita ketika kita akan menaikkan doa-doa kepadanya. Marilah kita yakini bahwa Tuhan akan mendengar. Tuhan akan memberikan yang terbaik atas seluruh permohonan kita. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyembah Dia. Kita serahkan segala hidup kita di dalam tangan kedaulatannya. Biarlah kehendak-Nya yang jadi atas hidup kita. Ketika kita meyakini Dia adalah Allah yang baik, maka kehendak-kehendak-Nya, rancangan-rancangannya selalu baik bagi hidup kita. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Dan sembah kita. Kita menyatakan bahwa biarlah kehendak Tuhan jadi atas hidup kita. Haleluya. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu
Silahkan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Masukilah saat teduh saat ini. Mari kita akan serahkan hidup kita. Kita berpengharapan karena Dia Allah yang sudah menjanjikan kehidupan kekal kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati. Haleluya Bapa. Dengan segenap hati dan jiwa kami saat ini, kami menghadap kehadiran-Mu ya Bapa. Dengan segala kekuatan kami akan terus memegang iman kami kepada-Mu ya Bapa. Bapa, pujian dan pengagungkan kami Terpujilah Bapa, terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus, terpujilah kasih-Mu. Kami naikkan syukur kami kalau petang ini kami boleh ada di tempat ini, semua karena kemurahan-Mu yang senantiasa Kau nyatakan dalam hidup kami. Biarlah Bapa, Engkau akan terus memberkati ibadah kami, Engkau akan hadir dan menyempurnakan hidup kami. Layakkan kami ya Allahku, ampuni segala salah dosa kami sehingga ibadah kami saat ini benar-benar berkenan di hati-Mu.
Dan kami terus menyerahkan Bapa jemaat-Mu yang saat ini undur, yang mungkin saat ini menghadapi persoalan-persoalan Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan mereka, Engkau menggugah hati mereka, semangat mereka untuk ibadah dan hadir di tempat ini. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Inilah doa kami yang hanya kami peralaskan dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang agung. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Dialah Tuhan yang benar. Dia sudah menyatakan kebenarannya dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam namanya. Mari kita akan pujikan satu pujian yang mengingatkan kita bagaimana kita harus menjaga kita, diri kita, hidup kita sebagai orang-orang yang dibenarkan. Tuhan yang benar. Sudah membuktikan dirinya memelihara hidup kita hari lepas hari, sehingga sampai saat ini hidup kita terus terjaga, iman kita terus dikuatkan dan diteguhkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan persiapkan persembahan kita sebagai wujud syukur atas pemeliharaannya. Kepada yang terkasih Ibu Diana akan pimpin doa persembahan.
dan kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Allah yang kita sembah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau memberikan yang terbaik ya Tuhan, melalui harta kami untuk Engkau pakai, Engkau pergunakan untuk pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Pakai kami semakin hari semakin lebih lagi ya Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau, baik melalui harta kami, waktu kami, bahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, sucikan dan layakkan, sehingga persembahan kami ini ya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indah, sungguh luar biasa Allah kita. Yesus ajaib. Adalah Bapa yang setia, sungguh luar biasa kasih dan anugerah-Nya yang tidak bisa kita pahami, begitu ajaib. Oleh sebab itu, melalui tema gereja saat ini, kita akan terus menghargai waktu-waktu yang Tuhan beri. Mari kita sadar bahwa usia kita terbatas, waktu hidup kita hanya sekejap dan lenyap. Oleh sebab itu saat ini, biarlah firman Tuhan akan menguatkan kita, akan menyampaikan tantangan kepada kita. Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Adakah kita sudah berdarah-darah di dalam pelayanan? Adakah kesungguhan hati kita untuk mengasihi kita sudah kita wujudkan dalam hidup kita? Bapak Ibu, melalui pujian ini, mari akan kita renungkan. Pujian ini memberikan spirit bagi kita. Inilah hidup yang benar di hadapan Allah, menyerahkan sepenuhnya dan mengosongkan diri kita sebagai Yesus waktu itu yang mengosongkan dirinya dan rela untuk menderita, taat kepada Bapa, bahkan mati di kayu salib. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang
kerinduan kami Bapa. Kami rindu untuk menyatakan kasih kami kepadamu. Tetapi kami sadar bahwa kami masih belum bisa menyukakan hatimu sampai saat ini. Bahkan banyak terjadi kesalahan, dosa dan kejahatan yang masih saja melukai hatimu Bapa. Oleh sebab itu, kami rindu firman-Mu yang kami dengar petang ini akan menggarap hidup kami, akan menyadarkan, akan mendidik kami, dan bagaimana kami boleh mengerti akan kehendak-Mu Bapa. Beri kami hati yang peka Tuhan terhadap kehendak-Mu, beri kami hikmat-Mu Tuhan, dan biarlah kuasa firman-Mu akan menyatakan karyanya melalui hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati kesehatannya, berkati hidup dan keluarganya, dan Tuhan akan terus melimpahkan hikmat akal budi yang memimpin hamba-Mu ini dalam menjalankan pelayanan-pelayanannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan seluruh doa dan pengharapan kami. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal 9 ayat 4 sampai 5. Terima kasih sudah didoakan Bu Indah. Keluaran pasal 9 ayat 4 sampai 5 kita akan belajar di tema segala sesuatu terjadi menurut waktu Tuhan. Keluaran 9 ayat 4 sampai ayat 5 sampai 6. Selanjutnya menentukan waktunya firman-Nya. Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini, dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan mengawali dengan rahasia saya. Saya sebetulnya banyak melakukan penemuan-penemuan dalam hidup saudara. Beberapa kali sebenarnya sudah saya sampaikan. Penemuan yang pertama, saya pernah menemukan uang jatuh. Saya pernah menemukan telur bebek di pinggir sungai. Itu penemuan opo. Yang paling hebat, prestasi tertinggi saya menemukan jodoh, ya, bahkan sudah duda, ya, tetap saja melakukan penemuan. Nah, saudara, orang yang melakukan penemuan yang beneran, ini bukan penemuan-penemuan yang saya sebutkan, ya, penemuan yang benar seperti yang akan kita lihat di video ini. Anak tukang, dulu itu anak ini sekolahnya hanya SMK, pernah nambal ban, lalu profesinya pernah jadi tukang antar susu, tetapi di dalam kancah internasional dia menemukan ini ya, yang nanti kita lihat, dan itu mengejutkan karena mengalahkan dokter-dokter. Makanya ya, yang tidak bergelar jangan minder. Kita lihat dulu videonya. Penemuan-penemuan yang dilakukan siapa ini, Mas siapa? Silahkan diputar. Pemirsa, cerita baik ini datang dari anak muda Salatiga. Kiprahnya menjadi perbincangan dunia. Meski tidak menyandang gelar sarjana dan berasal dari keluarga pas-pasan, tapi doktor dan insinyur dunia berhasil dikalahkan. Kompetisi internasional menjadi ajang pembuktian atas karyanya. Arfian Fuadi, jebolan SMK Negeri 7 Semarang ini berhasil mengalahkan 700 karya dari 50 negara dalam kompetisi 3D Printing Challenge yang diselenggarakan General Electric. Dalam kompetisi ini, bersama saudaranya Ari Kurniawan menaklukkan seorang dokter Swedia berpengalaman di bidang Swedish Air Force dan lulusan Oxford University. Lelaki kelahiran Salatiga, 2 Juli 1986 ini merancang sebuah bracket yang dinilai bermanfaat untuk mesin jet. Arfian menekuni bidang desain dengan modal komputer butut yang dibeli dengan harga Rp1,5 juta. Mantan penjual susu dan tukang tambal ban ini tidak pernah menyangka bakat desainnya kini menjadi perhatian dunia.
Sekarang setiap bulan, Arfian bisa menerima 10 hingga 20 proyek desain dari klien di berbagai negara. Mulai dari desain pulpen, kerangka mobil, gantungan kunci, hingga mesin jet. Dia juga sudah memiliki 30 pekerja di perusahaannya The Tech Engineering. Iya. Nganyel kayak ya. Sekolah dur-dur kalah sama SMK. SMK ya, tetapi luar biasa saudara. Saya membayangkan yang berhubungan dengan khotbah ini saudara saya, seandainya saya jadi orang tuanya ya, betapa bangganya saya. Ya, seandainya itu anak saya gitu ya. Ya, betapa bangganya saya. Ya, ketika dia menerima hadiah, ya, pengakuan atau muncul di televisi diwawancarai siapa? Najwa, tiba-tiba hilang. Najwa Shihab, ya, wah acara nasional yang terkenal. Siapa dulu bapaknya? Kita itu kan gitu ya. Nah ini yang saya tekankan. Kalau yang bagus-bagus, kita akan selalu berkata siapa dulu saya, bapaknya, siapa aku. Itu kalau yang bagus-bagus. Tetapi kalau yang terjadi yang sebaliknya, saudara-saudara, ya. Sebaliknya yang terjadi bukan yang buruk, anak itu nakal, anak itu jadi buron. Biasanya orang itu akan berkata, kenapa Tuhan Engkau membiarkan lo? Nek bagus anaknya aku gitu ya. Segala sesuatu yang baik itu aku hebat. Memang aku cerdas. Aku pandai, tetapi ketika ada penyakit, ada masalah, kenapa sih Tuhan engkau? Loh kok engkau jadian? Nek yang apik saya, nek yang jelek-jelek Tuhan. Ini kita, manusia itu kebanyakan begitu ya. Nek yang baik kita yang bangga, yang jelek. Benar sekali pepatah mengatakan pada saat kita menangkap tikus, maka semua teman kita pasti kita beritahu itu baru menangkap tikus ya. Apalagi menemukan penemuan-penemuan yang besar, melakukan prestasi besar atau kita melakukan hal-hal spesial. Pasti kita akan bangga sekali. Oleh karena itu, saudara-saudara kalau ngobrol dengan para lansia, kunjungan melakukan ngobrol dengan para lansia itu biasanya ya pendeta-pendeta itu sudah hafal ya. Kalau kunjungan ke lansia mesti cerita dulu. Dulu itu mulai menceritakan semua kehebatannya. Ya, makanya saya itu sampai hafal saudara, pendahulu-pendahulu ya, dimanapun pelayanan saya itu anggar sudah lansia yang cerita, tokoh gereja itu sing metu cerita kabeh dulu zaman saya. Sebetulnya gampang direkam saja, direkam nanti ketika dia mau cerita, Bu, Pak, enggak usah cerita, tak setelke saja rekamannya. Gini tuh ceritanya, pasti ceritanya gitu sampai hafal ya saya. Nah, intinya adalah apa saudaraku yang dikasih Tuhan? Intinya adalah yang baik itu saya. Itu tadi ya. Nah, tetapi ketika tertimpa yang buruk Tuhan, makanya Tuhan itu sering menertawakan kita. Halah, greseng apik, hebat kamu. Cepat sekali merasa aku hebat. Tapi ketika dalam hidupmu terjadi yang jelek, mengapa Tuhan lu kok tadi aku? Kok Tuhan yang disalahkan? Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi, saudara-saudara, yang hebat-hebat itu, ya, bahkan di alam semesta ini, semua sesungguhnya, semua adalah karya Tuhan. Saya akan menulis kutipan tulisan teolog terkenal ya, Sproul ya, dia menulis demikian. Pernah ada permulaannya, maka ada waktu di mana semua itu tidak ada sama sekali. Mari kita berhenti sejenak untuk merenungkan. Coba bayangkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang berada, sama sekali tidak ada apa-apa. Bayangkan itu saudara, sebelum Tuhan menjadikan segala sesuatu, tidak ada apa-apa. Di alam semesta ini kosong, melompong, besar tapi kosong.
bayangkan, Spurgeon. Lalu saudara melihat ada matahari, ada galaksi, ada planet-planet, dan semua mengagumkan. Tidak usah yang di luar sana, kita melihat yang di bumi saja, saudara-saudara. Banyak hal yang mengagumkan di dunia ini, saudara. Tidak usah jauh-jauh di dalam tubuh kita. Banyak hal yang mengagumkan, bagaimana jantung kita terus memompa, ya. Bagaimana otak kita bekerja dengan listrik cuma 6 watt, tetapi kemampuannya lebih hebat dari komputer manapun di seluruh dunia. Yang hebat-hebat itu sebetulnya apa, saudara? Itu pekerjaan Tuhan. Makanya jangan GR, kita itu ketika yang baik terjadi dalam hidup kita langsung bisa mengenali ini tangan Tuhan. Semua yang terjadi di alam semesta yang hebat itu pasti tangan Tuhan. Ada sentuhan tangan Tuhan. Ya, ada sentuhan karya Tuhan. Mungkin saudara akan bertanya, bagaimana dengan yang buruk-buruk? Pasti bukan Tuhan ya Pak Tri ya? Ya kalau khotbah pendeta pasti bukan Tuhan yang buruk-buruk. Nah, memang benar kok. Karena Tuhan, kita akui saudara, alam semesta ini dengan pergerakan planet-planetnya, bumi dengan perputarannya, komposisi oksigen, komposisi air, semua itu mengagumkan, betul-betul semua mengagumkan. Kalau saudara meneliti, mengagumkan sekali. Dan itu jelas bukan ciptaan manusia, tidak ada manusia yang membuat pergerakan-pergerakan seperti itu, begitu sempurnanya. Kalau saudara belajar geometri, ya itu ternyata mempengaruhi hitungan pergerakan planet-planet, sudut-sudut dan sebagainya, itu ternyata mempengaruhi banget banyak hal, saudara, di bumi ini. Ya, banyak hal. Nah, hal-hal yang besar itu pasti Tuhan. Yang buruk-buruk tadi siapa? Ya kita lihat saja di Alkitab. Ketika Allah menciptakan alam semesta kan dikatakan semuanya baik. Sungguh amat baik. Ya, berarti kan memang tidak ada yang jelek. Kalau itu yang melakukan Tuhan, enggak ada yang jelek. Mulai jelek itulah mulai muncul setan, iblis di Taman Eden. Mulai, dan yang jadi benar-benar jelek hadir di dalam hidup manusia adalah ketika manusia menuruti kata-kata iblis, terjadilah yang benar-benar jelek. Nah, sekarang kita mau bukan karena apa ya, karena teolog atau karena pendeta membelani Tuhan, enggak. Karena memang faktanya gitu, semuanya baik awalnya. Rusak sampai hari ini kita melihat kerusakan di lingkungan, kerusakan diri kita, ini kan karena ulah kita yang selalu mengikuti kedagingan. Kedagingan itu adalah daya tarik yang menciptakan iblis, keinginan-keinginan daging itu. Kita menuruti kemauan iblis. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengalami hal-hal yang semacam, hal-hal buruk semacam itu. Nah, kitalah yang mengacaukan segala sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Makanya ketika terjadi yang buruk, saya sakit gula, saya sakit hipertensi, pasti bukan Tuhan kok yang salah. Saudara tidak kena hipertensi karena apa? Gaya hidup saudara bagus. Berarti kan kalau pembuluh darah saya rusak, ya saya sendiri kan yang salah. Gitu mau nyalahkan Tuhan, kenapa toh Tuhan? Saya, lu kok kenapa Tuhan? Kamu gitu kan Tuhan jawabnya, kamu itu yang ngawur gaya hidupnya kan gitu. Nah oleh karena itu saudaraku, Allah bertindak untuk melakukan yang baik, pasti. Nah sekarang bertindaknya Allah itu menurut apa? Tema pada malam hari ini, segala sesuatu terjadi menurut waktu Tuhan. Jadi segala yang baik yang dilakukan Tuhan itu akan dikerjakan menurut waktunya Tuhan. Bukan menurut waktu kita. Kita sudah sering mendengar itu ya, banyak ayat yang dapat kita jumpai di Alkitab bahwa Allah itu bertindak berdasarkan waktunya.
Nats yang kita baca Keluaran pasal 9 ayat 4-5, pasal 9 ayat 1 itu sebenarnya kalau saudara baca judulnya di atas, tulah kelima, yaitu penyakit sampar. Ini dalam proses pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Allah menghukum Mesir itu dengan 10 tulah, satu demi satu sampai tulah ke-10. Yang kita baca ini tulah kelima, penyakit sampar. Penyakit sampar itu penyakit pes, ya, karena bakteri yang membahayakan dan banyak ternak dari orang-orang Mesir mati, tapi ternak miliknya orang Israel tidak. Kok bisa gitu? Nah, nanti gampang saja, karena Israel dilindungi Tuhan. Di mana tangan Tuhan hadir, di situ baik. Kalau tangan Tuhan menjamah suku, bangsa, satu bangsa, baik pasti. Yang tidak, Mesir itu dapat bencana. Yang dijamah semuanya dalam kondisi dilindungi Tuhan. Ya. Nah, tetapi pembebasan itu datangnya hukuman kepada orang yang menawan, memperbudak bangsa Israel itu, dikatakan selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, ayat 5 tadi ya. Kapan? Firman-Nya besok. Kalau sudah Tuhan berkata besok, lalu ayat 6 di sana dikatakan dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Dan kalau Tuhan sudah berkata besok, besok terjadi benar. Hari ketiga aku akan bangkit, hari ketiga bangkit benar. Ya. Karena ini sesuai dengan waktu Tuhan. Kita dapat melihat di dalam Alkitab, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, mengapa kok bangsa Israel itu harus ditawan 400 tahun. Jadi budak 400 tahun, kenapa? Mengapa kok Yesus bangkit hari ketiga, tidak hari kedua atau hari pertama, atau hari kelima? Mengapa Lazarus dibangkitkan kok hari keempat, bukan sebelum mati disembuhkan? Mengapa harus nunggu mati sampai hari keempat baru dibangkitkan? Mengapa Tuhan Yesus melayani kok setelah usianya mencapai 30? Ya, karena memang kalau guru-guru Yahudi salah satunya dihormati usia 30 baru layak didengarkan. Mengapa kok Lazarus nunggu hari keempat? Karena kematiannya meyakinkan, sudah jadi bangkai. Mukjizatnya ini bukan mati suri, karena sudah busuk, sudah bau busuk. Ya. Dan seterusnya kalau kita gali jawaban-jawabannya pasti akan ketemu, saudara-saudara. Mengapa 400 tahun? Lama sekali itu Pak Tri itu, 400 tahun dalam perbudakan. Sebenarnya Tuhan juga ingin mengajarkan pada kita, 400 tahun itu lama ya menurut saudara ya. 400 tahun diperbudak, jadi budak, jadi keset, jadi kerbau, jadi kuda, dikongkoni, dicambui, kasih makan sedikit, tidak bergizi, ditendangi, itu budak. 400 tahun, penderitaannya. Tapi pernah enggak kita mikir, di neraka itu lebih dari 400 tahun loh saudara. Kalau di surga kita juga lebih dari 400 tahun. Yang akan menderita di neraka itu, kalau sudah kita berpikir 400 tahun tuh, mereka itu sampai teriak-teriak enggak tahan. Cuma dicambui, ditendangi. Di neraka itu dibakar. Dari detik ke detik, setiap detik itu menghasilkan rasa sakit yang luar biasa. Tidak tahu orang seperti apa kondisinya di neraka, makanya berdoalah. Aduh Tuhan, jangan hindarkan saya dari kondisi api yang menyala-nyala itu. Ya, jadi banyak hal sebetulnya kenapa harus 400 tahun ya. Yang jelas kan waktu Tuhan itu yang terbaik. Ya. Sebenarnya waktu Tuhan itu sempurna. Mungkin bukan waktu yang kita inginkan. Tetapi ini adalah waktu yang kita butuhkan untuk belajar percaya.
400 tahun itu saudara, ketika nanti dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, mereka menghadapi kesulitan, coba bayangkan, mereka ngamuk-ngamuk sama Tuhan, sama Musa. Mengapa engkau bawa keluar dari Mesir? Enak di Mesir. Bayangkan saudara, 400 tahun penderitaan itu tidak menyadarkan, belum menyadarkan. Memang ada beberapa yang sadar. Makanya kenapa kok sampai 400 tahun? Israel itu tegar tengkuk. Makanya Tuhan itu berkata, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Makanya 400 tahun. Demikian pula kalau kita ini tegar tengkuk, semakin lama sudah selesai. Kita ini menjalani hidup dengan cara kita, dengan pikiran-pikiran kita, makin tegar tengkuk. Karena itu kadang-kadang masa-masa kelegaan, shalom itu tidak hadir di dalam hidup kita, sama. Karena kita tegar tengkuk. Ya, mengapa waktu Tuhan tidak secepat yang kita inginkan? Karena Dia ingin mengajar kita berjalan dengan iman, ya, bukan menjadi anak-anak gampang. Ya, baru saja saya baca di internet, orang yang makannya cepat, biasanya dia punya masalah penyakit pencernaan. Contohnya siapa? Saya. Saya itu makan cepat banget, saudara. Makanya pencernaan saya bermasalah, sering sakit. Ya. Karena orang yang mengapa atau kok butuh saudara makan itu pelan-pelan. Katanya harus dikunyah 32 kali. Kalau katanya dikunyah 32 kali juga alay. Saya baca penjelasan enggak segitunya. Yang jelas makanlah pelan-pelan. Karena otak itu perlu beberapa detik, beberapa menit untuk mengidentifikasi bahwa kita sedang makan. Oh, ini sedang makan. Nah, lalu memberi informasi kalau sudah gak penuh, sudah kenyang, cukup. Karena kita pelan-pelan makannya enggak kebanyakan, terasa kenyang. Tapi kalau ngebut, cepet banget saudara, otak belum sadar. Ini apa yang dilakukan? Tiba-tiba kekenyangan. Akhirnya kegemukan, kebanyakan, jadi penyakit. Nah, makanya makan itu mesti pelan-pelan. Enggak harus cepat. Oleh karena itu kalau kita Tuhan itu bertindak menurut waktunya dan waktunya kelihatan lambat, mesti Tuhan menghendaki sesuatu. Kamu itu belum pernah belajar. Belajar apa? Berjalan bersama Tuhan. Jangan tergesa-gesa. Kiamat itu saudara, berapa orang Kristen yang saya dengar sudah pengen kok rendang kiamat toh. Wis dang kiamat, dunia yang jahat itu segera berakhir. Ya. Apa Tuhan itu lupa? Alkitab menjawab, apa yang dianggap Tuhan lupa itu Tuhan tidak lalai, tidak. Tetapi itu karena Tuhan sabar. Nah, kita ini kan diajari berjalan bersama Tuhan. Ojo mikir kiamat tenan kita juga belum kondisinya bagus loh. Kok sudah mengharap kiamat? Teman-teman kita juga belum bagus amat. Ya, daripada kita ngoyak-oyak kiamat, lembok kita ini mencoba memahami. Kita ini berjalan Tuhan, mau Tuhan itu apa toh? Engkau menghendaki apa toh Tuhan? Yang jelas saudaraku, yang kalau ketika dia sudah bertindak, ya, ketika dia bertindak maka tidak akan ada yang dapat menahan. Yesus mati dikuburkan 3 hari. Kan Tuhan sudah berjanji, hari ketiga aku akan bangkit. Lalu saudara-saudara, pintu kubur Yesus itu dimeteraikan. Dimeterai itu bukan dicap ya ternyata. Dimeterai itu sebetulnya pintu kubur Yesus itu dibuat, kuncinya mungkin modelnya seperti balok atau seperti cakram. Pintu kuburnya dibikin tidak bisa dibuka. Karena ada isu apa? Katanya orang itu akan bangkit. Nanti kalau dicuri oleh murid-muridnya dan disebarkan,
dia bangkit, wah lebih repot lagi kita, kata imam-imam, orang-orang Farisi. Jadi mesti tutup kuburnya benar-benar kuat. Dikuati benar, saudara. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, hari ketiga aku bangkit, siapa yang bisa nutup? Gak ada. Mau dirancang seperti apa, enggak bisa dibuka, tetap dibuka sama Tuhan. Ya, makanya sering kita dengar khotbah ya, kalau Tuhan sudah membuka tidak ada yang menutup, nah itu sebetulnya. Sudah enggak bisa, dihalang-halangi enggak bisa. Pemerintahan Romawi, Pilatus mencoba menutup, enggak bisa. Karena Yesus itu raja di atas segala raja, dia lebih tinggi dari kekuasaan manapun. Percuma melawan kalau sudah saatnya Tuhan bertindak, tidak ada yang dapat menahan. Melawan Tuhan itu, ini termasuk peringatan bagi kita ya, kalau kita ini hidup dengan pikiran kita dan seringkali kita melawan firman Tuhan. Artinya melawan firman Tuhan itu melawan seperti apa tuh? Saya tertarik Benny Hinn ya, Benny Hinn di dalam buku Urapan itu menggambarkan begini. Kalau kita itu melawan Roh Kudus, itu saudara seperti melawan lautan, samudra. Mungkin itu belum ya, karena Tuhan itu seringkali digambarkan seperti lautan, samudra itu kalau bergelora kayak gitulah. Saudara lihat ketika peristiwa tsunami di Aceh, siapa yang bisa nahan? Kekuatannya gede sekali, itu hanya gambaran loh. Tuhan pasti lebih gede daripada itu kuasanya, kekuatannya lebih besar daripada itu. Makanya jangan berusaha melawan dia. Yang bisa adalah mumpung belum akhir zaman ini, saudara, kita menunggu waktu Tuhan, waktu Yesus datang kedua kali. Kapan sih Tuhan menyembuhkan saya? Kapan sih Tuhan memberi kelegaan saya? Kapan sih shalom itu hadir di dalam hidup saya? Semua yang baik yang dijanjikan Tuhan itu sebenarnya tergantung kita. Kita ini terus mau berhadapan-hadapan dengan kekuatan yang besar itu, ya, atau kita mau berjalan bersama yang pribadi yang punya kekuatan besar itu. Mulai irama langkah kita, pikiran kita, cara hidup kita, kata-kata kita, semua kita sesuaikan, kita iri sesuai dengan langkah-langkah dia. Nah, maka kita tidak akan berhadapan dengan ombak kekuatan samudra yang menghancurkan kita dan melelahkan kita. Makanya kan hidup kita seperti kapal yang diombang-ambingkan ombak, lelah. Karena kita mencoba melawan Tuhan. Coba kita mulai teliti dari hal-hal kecil, kata-kata kita, cara mengelola uang harus caranya Tuhan. Mengelola waktu harus pakai caranya Tuhan. Menghadapi orang yang menyakiti kita harus dengan caranya Tuhan. Mulai hal-hal kecil kita bongkar semua, harus dengan caranya Tuhan, jangan dengan cara kita. Ketika dengan cara kita sendiri yang akan kelelahan. Amin. Kita akan masuk dalam doa, silakan Bu Nini. Ya, terima kasih hambanya untuk firman yang sangat memberkati, bahwa segala sesuatu yang terjadi ada waktunya. Kadang kita merasa, Tuhan, kok aku sakit belum sembuh ya, sudah berdoa kok belum sembuh. Tuhan, kok pergumulanku belum terjawab. Tuhan, kok aku ditempatkan di tempat yang salah. Dan kita terus berdoa, tetapi kadang-kadang doa kita tidak dijawab. Tapi dengan kebenaran firman Tuhan sore hari ini kita percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita, bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus. Kami akan masuk ke hadirat-Mu lebih dalam lagi. Tuhan, penuhi setiap kami dengan kuasa-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya Yesus.
hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan saat ini. Alangkah indahnya Tuhan, bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, pujian-Mu. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan datang dalamku. Mari sama-sama kita katakan dari awal, ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan saat ini. Alangkah indahnya Tuhan, bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, pujian-Mu. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan datang dalamku. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaan-Ku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh haleluya Yesus. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur
kasih, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mulai berdoa dalam pokok-pokok doa yang sudah saudara pegang masing-masing dalam buletin. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan atas gereja kita dan keluarga kita serta diri kita masing-masing hingga malam ini semua dalam keadaan baik. Dan kita berdoa untuk keluarga besar Pendeta Yustianus Joko Santoso yang baru saja ditinggalkan ayahandanya. Berdoa supaya Roh Kudus memberikan penghiburan keluarga besar yang ditinggalkan. Dan kita mengucap syukur atas tamu-tamu yang berdatangan di dalam ibadah-ibadah yang diadakan di gereja kita. Berdoa supaya ada jiwa-jiwa baru yang ditambahkan di gereja kita. Dan berdoa supaya jemaat digerakkan untuk mengikuti pray and worship setiap hari Rabu dan kegiatan lain seperti KPW, WBI, dan PBI. Shaddai, Engkau Allah kami yang maha besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ya
yang sanggup menjawab setiap doa-doa kami. Dan kita berdoa untuk PPI yang akan diadakan di rumah Bapak Mulyani, supaya perjalanan ke sana lancar dan selamat. Demikian juga Roh Kudus mengurapi semua yang hadir. Dan kita juga berdoa untuk persekutuan wanita baptis yang diadakan besok pada hari Kamis pukul 6 sore yang diminta di rumahnya Bu Marji. Beliau rindu untuk kaum wanita beribadah di rumahnya dan supaya Roh Kudus juga sendiri yang beracara dalam persekutuan tersebut. Dan berdoa pula bagi persekutuan kaum muda remaja yang akan diadakan pada hari Kamis pukul 6 sore, supaya melalui persekutuan anak-anak kita akan semakin akrab dan bertumbuh imannya. Dan kita berdoa untuk kebaktian penghiburan yang akan diadakan di rumah almarhum Ibu Tati Sukamti, supaya hadirat Roh Kudus menaungi kita dan memberikan kekuatan kepada seluruh keluarga almarhum Ibu Tati Sukamti dan kita semua. Berdoa juga untuk penggalangan dana panitia Natal dan retreat gereja kita, khususnya dalam penjualan kaos supaya dapat mencapai target yang diinginkan. Dan kita berdoa bagi kebutuhan kita masing-masing. Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu.
Di waktu yang tidak lama ini Tuhan, kami hanya ingin menyenangkan-Mu. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita hanya bernyanyi untuk Tuhan. Kita hanya bermazmur hanya untuk Tuhan. Kita hanya menyenangkan Tuhan. Apapun yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu, dan hatiku bersuka padamu, dan hatiku bersuka padamu. Oh, terima kasih Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan ini hanya untuk menyenangkan-Mu. Pada hamba-Nya bisa menutup dengan doa berkat. Terpujilah Engkau Yehova Allah Israel, Allah pencipta langit bumi, Allah Tritunggal.
Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Putra, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang saat ini hadir di tengah-tengah kami. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami tetap berlindung di dalam naungan tangan-Mu yang kuat. Dan kami ingin rindu berjalan bersama Engkau. Marilah Yehova, limpahkanlah berkat-Mu atas kami semua yang berdoa, mencari wajah Tuhan, mencari berkat Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan. Marilah curahkanlah berkat-Mu atas kami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal, terimalah berkat Tuhan dengan iman saudara. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dilimpahkan di dalam hidup saudara mulai malam hari ini dan seterusnya. Sampai saudara dan saya memasuki kemuliaannya. Saudara senantiasa ditutup, dibungkus, dilindungi, ditopang oleh tangannya yang kuat. Marilah Yehova limpahkanlah berkat-Mu karena kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita katakan amin. Amin, selamat malam, Tuhan memberkati.